Para pecandu adrenalin atau adrenalin junkie melakukan apa saja untuk merebut sensasi. Buat mereka, olahraga bukan hanya untuk kebugaran tubuh, melainkan kebutuhan, bahkan gaya hidup manusia modern. Salah satu target para pemburu adrenalin adalah bungee jumping. Pecandunya melompat dari gedung atau jembatan tinggi dengan seutas tali. Jika talinya lentur dan tetap kukuh, ya selamat. Sebaliknya, jika talinya putus, ya apa? Pokoknya bisa cedera atau bahkan bertaruh nyawa. Skenario bungee jumping sederhana, namun mulus tidaknya lompatan tergantung peralatan yang dipakai. Salah satunya tali. Setelah melompat dari ketinggian, talinya melar setelah mengambil energi dari lompatan. Lalu, jumper akan terlontar balik saat tali memendek. Namanya olahraga ekstrim, jadi tak semua orang boleh melakukannya. Apalagi pengidap jantung, dan ayan atau epilepsi, karena dikhawatirkan penyakitnya malah kambuh saat melayang di udara. Pecandu bungee jumping bukan hanya adrenalin junkie. Orang biasa pun ada yang kepincut. Apalagi jika ada yang menyediakan fasilitasnya. Seperti satu lokasi di kawasan Seminyak, Kuta, Bali, yang mengemasnya menjadi paket wisata. Kita punya regular jump, full body harness, adem, terus ada BMX extreme, fireball jump, dan motor madness. Buat pemula sebaiknya gunakan yang reguler saja. Kalau sudah terbiasa, bisa mencoba menggunakan sepeda. Bagi yang over pede, boleh pula naik motor dan langsung loncat. Yang lebih ekstrim lagi ada, yakni fireball jump. Sebelum jumper melompat, badannya dibakar api terlebih dahulu. Jangan khawatir, semua krunya sudah terlatih kok. Jadi, dipastikan aman. Peminatnya bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga turis asing. What you feeling? Exciting. Exciting. That's an excellent experience. Everyone's got to try it. It's a rush of a lifetime. Great experience. Do it as many times as you can. I'll be back up another 4 times. Love it. First time jumping. Surely won't be the last. Main bungee jumping perlu kehati-hatian. Jika tak beruntung, bisa-bisa bernasib sama dengan Erin Langworthy. Erin yang doyan melompat dari ketinggian hampir mengalami celaka saat tali bungee jumpingnya putus akhir tahun lalu. Jatuh dari ketinggian lebih dari 100 meter tentu berbahaya. Apalagi jika sungai Zambezi di Zimbabwe, lokasi Erin jatuh, dikabarkan sarang buaya. Beruntung, Erin yang asal Australia selamat. Olahraga bungee jumping sebetulnya aman jika dilakukan sesuai prosedur. Para jumper itu seperti berat badan atau kelainan dari stamina-nya dia, mungkin jantung, dia punya penyakit jantung atau ayan, itu aja. Dan untuk umur paling kecil 11 tahun dan 45 kg maksimum, itu aja. Persiapan di atas, yang pertama kami siapkan towel dan webbing 1, 2 dan velcro. Habis itu kita lihat berat badan si jumper tuh, seandainya 65 kilo, bisa kita pakai coat super light dan happy. Kalau antara 5 kg bisa kita pakai super light aja, cukup. Peralatannya pun harus dirawat secara rutin agar para jumper aman saat beraksi. Ya. Tingkat keamanan saya kasih 100% safety. Soalnya dari satu karet itu bisa kita tafsirkan 350 kali loncatan selama 4 bulan atau 3 bulan.
Dan juga kita setiap hari itu dari kepala banjinya kita cek dan ekornya kita cek juga. Baru seumur 2 bulan juga sudah tidak meyakinkan untuk mencapai 400 kali jumping, kita ganti. Para pecandu adrenalin atau adrenalin junkie melakukan apa saja untuk merebut sensasi. Salah satunya downhill, olahraga bersepeda menuruni lereng bukit yang curam. Tingkat kesulitannya pastilah tinggi dan sudah barang tentu berbahaya. Karena si pengendara mesti menaklukkan kemiringan lereng. Downhill terbilang paling ekstrim di cabang sepeda gunung. Selain teknik, tentu saja membutuhkan nyali. Karena salah sedikit saja, bisa-bisa terjatuh dan cedera. Kadang, kecelakaan fatal tak terhindarkan. Seperti terjadi di Bukit Kelembuk, Desa Songgoriti, Kota Batu, Jawa Timur, akhir 2011. Heri Budiono, seorang atlet downhill, terjun ke jurang sedalam 30 meter. Saat kejadian, Heri yang asal Malang sedang berlatih menjelang digelarnya kejuaraan nasional downhill seri kelima pada 16 September 2011. Heri tewas dalam perjalanan ke rumah. Meski beresiko tinggi, peminatnya banyak dari berbagai kalangan. Bukan sekadar untuk rekreasi, downhill dipertandingkan di ajang internasional. Di ajang SEA Games tahun lalu, tim Indonesia mendulang emas dari nomor downhill tadi. Purnomo merebut 1 emas usai mengalahkan Joy Barba dari Filipina dan Tanapong Jarupeng asal Thailand. Atlet putri pun Lisa Susianti, yang tak lain adalah Ratu Downhill Asia Tenggara, untuk kali kelima secara beruntun merebut emas. Lisa mengalahkan rekannya, Fitrianti Rianti, serta atlet Thailand, Vipakwi Dekabai. Downhill bermula dari daerah pegunungan di utara San Francisco, Amerika Serikat, tahun 1970-an. Konon downhill muncul setelah terbit larangan kebut-kebutan bagi pengendara sepeda motor. Untuk mengakalinya, mereka lantas beralih ke sepeda biasa dan menggunakannya untuk menuruni lereng bukit. Pionirnya antara lain Joe Breeze dan Gary Fisher. Keduanya merancang sepeda khusus yang kemudian dikenal sebagai mountain bike atau sepeda gunung. Sejak diperkenalkan tahun 80-an, sepeda gunung merajai pasar sepeda di Amerika Serikat. Seterusnya, sepeda gunung dikenal dan digemari di banyak negara. Di negeri kita, sepeda gunung dikenal pada akhir 80-an dan makin populer pada dekade 90-an. Jika sebelumnya pasar sepeda gunung didominasi merek luar seperti buatan Amerika, Taiwan, dan Inggris, kini beberapa merek lokal pun punya tempat di mata pecinta sepeda gunung. Harganya tidak murah, tapi bagi pecintanya, soal harga tidak menjadi soal. Harganya mulai dari 2 jutaan hingga puluhan juta. Yang terakhir, punya spesifikasi tertentu dan biasa digunakan oleh atlet profesional. Belum lagi perangkat keamanan, seperti helm, pelindung badan, lutut, dan siku. Tapi namanya juga hobi. Pecintanya tetap kerancingan. Skateboard adalah jenis olahraga ekstrim yang banyak digemari remaja. Untuk memainkannya, perlu belajar keseimbangan, tak senantiasa mencoba gerakan yang atraktif. Buat pecintanya, menjajal trik-trik yang sudah dikenal, seperti ollie atau kickflip serta trik-trik lainnya, amat menantang. Lebih-lebih, jika bisa, membuat trik yang orisinil, alias baru. Umumnya pemain skateboard atau skater mengenal 2 jenis permainan skateboard,
Yang pertama, street skateboard yang biasa dilakukan di jalanan, dan yang kedua, court skateboard yang digelar di arena khusus. Seperti olahraga ekstrim lainnya, olahraga di atas papan tadi tidak hanya memerlukan keterampilan khusus, tapi juga nyali. Saat berada di atas papan, setiap pemain, baik pemula atau profesional, punya resiko celaka. Apalagi jika skaternya dengan alasan demi keleluasaan gerak tak menggunakan pelindung lutut, siku, dan tangan. Buat sebagian skater, keleluasaan bergerak penting karena bisa membantu menciptakan trik-trik yang atraktif. Skateboard sudah dikenal pertengahan tahun 1950-an di California, Amerika Serikat. Awalnya para peselancar yang tidak bisa melaut karena ombak terlalu besar dan berbahaya, bosan menunggu laut tenang. Alhasil, mereka lalu mencari alternatif. Akhirnya, berselancar di jalan. Papannya dari kayu bekas. Lalu papan tadi dipasangi roda bekas sepatu roda. Di masa awal, belum dikenal istilah skateboard, melainkan sidewalk surfing. Tahun 60-an, papan luncur mulai diproduksi massal. Para skater pun tak perlu repot-repot membuatnya. Anak muda Indonesia kenal skateboard mulai tahun 80-an. Dulu, ada nama kondang di atas papan luncur, yakni Didi Arifin dan kawan-kawan. Kini skateboard makin diminati anak muda, terutama mereka yang menggandrungi kebebasan. Namun, kebebasan pula yang kadang menjadikan pecinta skateboard mengganggu ketertiban. Mungkin karena bosan dan ingin mencari tantangan baru, para skater menggunakan fasilitas umum sebagai arena. Kalau sudah begitu, kebebasan malah merugikan kepentingan umum. Olahraga berikut digandrungi juga karena menantang adrenalin dan penuh risiko. Tapi untuk mereguk sensasi di setiap lintasan yang dilaluinya, si penunggang kuda besi mesti melipat gandakan keberanian dan menguasai medan serta motor. Leset sedikit dan salah perhitungan, pengemudi bisa cedera, cacat, bahkan mati. Namanya motocross atau motorcross, sejenis olahraga di alam terbuka. Buat pemainnya atau pembalap berada di atas sadel motor lalu memberikan ketegangan di setiap detiknya. Seperti namanya, cross, yang berarti menyilang atau melintas. Si pembalap mesti mampu melahap setiap lintasan atau track. Aturan lombanya sederhana. Siapa paling cepat tiba di finish, dia menang. Tanah terjal, lintasan tak rata, dan penuh gundukan adalah menu rutin yang harus ditaklukkan seorang pembalap. Jatuh dan bergulingan di tanah kadang tak bisa dihindari. Semakin sulit medan lintasan, makin menggelinjanglah adrenalin si pembalap. Belakangan, motorcross sudah menjadi hobi. Para pecintanya makin banyak, dari kota-kota besar hingga pelosok kampung. Seiring dengan derasnya pertumbuhan kendaraan di tanah air, motor trail pun mudah dimiliki warga. Jadi, mereka yang keranjingan menunggang motor trail bisa melakukan di mana saja. Syaratnya, ya, di ruang terbuka, seperti yang dilakukan warga Kediri, Jawa Timur berikut. Mereka off-road di bawah kaki gunung dengan hamparan sawah yang luas di kanan kirinya. Mereka sekalian menjelajahi jarak sepanjang 40-an kilometer. Tujuannya? Ya, apalagi jika bukan memburu adrenalin. Kepuasan mereka reguk justru saat menyantap rute berat seperti lintasan berlumpur. Belum puas, saluran irigasi untuk mengairi sawah pun mereka lahap.
Petualangan berikut lebih heboh lagi. Menyusuri perkebunan teh di Garut, Jawa Barat. Peserta dapat menikmati hawa sejuk tanpa polusi seperti yang terjadi di kota-kota besar. Pesertanya bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga tak ketinggalan. Jadi, silakan berpetualang. Lintasan kering masih oke untuk ditaklukkan. Tapi bagaimana dengan medan becek berlumpur? Medan beginian yang bikin peserta takluk. Di medan berlumpur rupanya ban motor sulit sekali mencingkrap. Kalau sudah begitu, ya terpaksa harus ditarik dengan tali tambang agar motornya bisa terus ditunggangi. Jalur ekstrim beginian memang menantang, meskipun tak banyak yang mampu melewatinya. Tingginya minat berpetualang mengilhami sekumpulan pecinta motor cross membentuk perkumpulan. Salah satunya Trail Adventure Bandung Association atau Trabas yang berdiri 17 tahun silam. Ketuanya antara lain Frans dan Peter Tanujaya, pembalap yang malang melintang di dunia motocross dekade 1990-an. Berada di atas sadel motor trail bukan monopoli orang dewasa. Anak-anak pun bisa ketagihan. Ya, tentu tak menggunakan motor ukuran dewasa. Lintasan yang ditaklukkan juga sudah dimodifikasi. Yang jelas, tak kurang menantangnya buat kecil. Motocross bermula dari Inggris dan sekitarnya awal abad ke-20. Dari sana pecintanya menyebar. Sebagian menyebutnya sebagai salah satu jenis olahraga ekstrim. Seiring perkembangan zaman, motocross bukan hanya milik para pembalap profesional, kini meluas menjadi hobi dan gaya hidup. Berada di atas sadel motor yang dirancang khusus tadi, mesti memperhatikan faktor keselamatan. Gunakan helm untuk melindungi kepala dari benturan. Jangan lupa pelindung siku dan lutut. Selebihnya, kuasai teknik mengendara.